Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Awan in the Sky. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Bagi yang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Nah, teman-teman, sebelum gua mulai video gua atau konten gua kali ini, gua mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel gua. Mungkin ada yang baru mampir, bisa dilihat-lihat dulu video-video gua sebelumnya. Semoga bisa menghibur dan bisa menambah informasi untuk teman-teman semua. Karena di sini kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Gue juga masih belajar, pengetahuan gue juga belum banyak, tapi gue berusaha menyampaikan sesuatu yang gue tahu gitu ya, kira-kira. Nah teman-teman, di video gue kali ini gue mau menjelaskan atau mau menerangkan nih sekedar info. Sebenarnya nih istilahnya sebenarnya ini udah basi sebenarnya nih informasi seperti ini, tapi nggak ada salahnya kita saling mengingatkan dan gue ingatkan kembali. Sebenarnya ini udah basi, udah banyak banget mungkin teman-teman di sini yang tahu atau yang paham lah mengenai oli gitu ya. Di sini gue nggak membahas merek atau salah satu brand oli ya. Ini kebetulan memang gue adanya oli Yamaluk yang gue pakai kebetulan seperti itu. Cuma memang kita terkadang pengguna roda 2 atau pengguna sepeda motor ini kita bingung gitu loh, mau pakai oli mesin yang seperti apa. Jadi gue di sini jujur ya, gue nggak menjelek-jelekan suatu merek atau nggak mempromosikan sebuah merek. Gue di sini mau sharing aja ke teman-teman semua bahwasannya setiap sepeda motor itu punya spesifikasi kekentalan olinya masing-masing seperti itu ya. Jadi ketika biasanya motor yang baru keluar dari dealer atau motor dari pabrik, biasanya pabrik itu sudah menetapkan gitu kekentalan oli yang seperti apa yang digunakan pada mesin motor tersebut. Nah ingat ya, ini kekentalan oli bukan merek oli gitu. Kebetulan emang ini gue pakai Yamaluk ya. Sebenarnya merek oli apapun sama aja sebenarnya kalau menurut gue gitu ya, kalau menurut gue pribadi seperti itu. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain silakan. Cuma yang membedakan itu harus teman-teman pahami, itu saenya. Sae itu artinya kekentalan olinya. Itu yang membedakan antara oli yang satu dengan oli yang lain. Jadi merek oli itu menurut gue sama aja, mau pakai Yamaluk, mau pakai Castrol, mau pakai Motul misalnya, atau mau pakai Shell gitu. Menurut gue itu sama aja gitu. Tapi yang membedakan itu adalah kekentalannya. Nah teman-teman ketika ingin beli oli gitu harus dipahami dulu kekentalannya di sini. Nah di sini ada petunjuknya nih, atau ada informasi mengenai kekentalannya. Nah bisa teman-teman lihat di sini, ini kekentalannya nih, bisa dilihat nih di sini nih. Nah ini kelihatan ya. Kekentalannya itu di sini 20W sampai atau strip 40 ya, bisa dilihat teman-teman ya. Di sini 20 strip 40 ya, untuk motor Matic 20W strip 40 tuh. Gue ulangi berapa kali itu gue ngomong. Jadi maksudnya dari 20W strip 40, ketika pada saat posisi mesin dingin atau baru dihidupkan, ketika baru mau jalan gitu ya, ketika pertama kali mesin di starter gitu, ketika teman-teman baru mau pakai motor tersebut, itu kekentalannya itu dia di sini 20, atau ketika mesin dingin lah istilahnya ya, ketika mesin dingin itu kekentalannya 20. Kemudian ketika mesin panas itu kekentalannya mencapai 40. Memang spesifikasi kekentalan seperti ini tuh kebanyakan yaitu yang dipergunakan oleh sepeda motor Matic Yamaha, khususnya Mio gitu. Jadi Mio itu kekentalannya itu original pabriknya, yaitu punya kekentalan oli itu sekitar 20 ketika pada saat dingin. Kemudian pada saat mesin panas itu mencapai 40 gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu nih, setiap oli itu berbeda-beda. Nah kalau Yamaluk nih kebetulan yang gue lagi pakai nih, ini ketika dingin 20, ketika mesin panas mencapai 40. Jadi kalau kita motor ya, untuk kita pakai hari-hari, artinya
hari-hari bisa kita untuk operasional kita bekerja atau mondar-mandir sana sini, itu gua sarankan gunakan oli sesuai dengan kekentalan spesifikasi dari pabrikannya. Artinya kalau kita rubah terlalu kental oli tersebut, itu juga takutnya bisa berpengaruh, mesin bisa jalannya lebih berat, atau bisa juga sirkulasinya atau naiknya lebih lambat karena terlalu kental gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau oli terlalu encer juga itu memang jalannya enteng gitu mesin, tapi takutnya nanti membuat mesin menjadi overheat atau terlalu panas karena memang massa jenis olinya terlalu encer begitu. Jadi pakailah oli, kalau memang motor untuk dipakai harian, pakai aja oli yang sesuai spesifikasi pabriknya. Jadi yang kekentalannya sama, artinya di situ 20 40 atau 20 50 sesuai jenis masing-masing sepeda motor gitu ya. Kalau kita rubah semakin kental, itu takutnya nanti oli sirkulasinya kurang lancar karena terlalu kental. Begitu pula sebaliknya, kalau terlalu encer, takutnya mesin nanti akan cepat panas gitu karena memang kadar kekentalannya kurang seperti itu. Misalnya Mio, kekentalannya itu originalnya atau yang direkomendasikan oleh pabrik kekentalannya 20 W strip 40. Ya udah pakai yang patokannya kekentalan itu aja. Mau pakai merek Castrol, mau pakai merek Shell, atau mau pakai merek oli Federal MTX gitu yang punya Honda, itu silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting kekentalannya 20 strip 40. Kira-kira begitu teman-teman. Agar apa? Agar mesin kita awet gitu. Jadi sesuai gitu. Artinya spesifikasi dengan pemakaian normal gitu harian. Jadi ukurannya 20 sampai 40. Memang beberapa kondisi atau beberapa kali gue juga pernah gitu merubah yang awalnya ini gue pakai di motor Mio nih, itu 20 40, pernah gue pakai itu yang ukurannya 20 50 atau penambahan kekentalan gitu. Itu bisa kita ganti seperti itu dengan catatan itu kalau kita mau touring jauh atau mau perjalanan jauh keluar kota, memakan waktu berjam-jam, itu boleh kita pakai oli yang rada kentalan, yang 20 50 atau 10 50 itu boleh gitu. Tapi kalau untuk pemakaian harian dalam kota stop and go, gua sarankan untuk menggunakan oli sesuai spesifikasi pabrikannya gitu. Di sini gua nggak membahas merek ya. Jadi spesifikasi pabrikannya itu dalam arti kalau memang oli yang disarankan dari pabrikannya itu kekentalannya 20 strip 40, ya pergunakan aja itu gitu loh. Itu soal merek terserah teman-teman. Teman-teman boleh pakai merek Castrol, teman-teman boleh pakai merek Motul atau merek Shell dan lain sebagainya, itu terserah. Yang penting patokannya itu adalah kekentalannya. Jadi seperti itu. Makanya kalau oli-oli yang sekarang itu dia punya dua sifat gitu. Jadi ketika mesin dingin sifat kekentalannya dengan ketika pada saat mesin panas itu sifat kekentalannya dia beda gitu. Itu oli-oli yang sekarang. Memang ada beberapa oli lama gitu ya, kebetulan yang biasa dipergunakan oleh motor-motor tua gitu. Jadi zaman dulu tuh oli itu belum ada teknologi seperti ini gitu. Jadi zaman dulu itu kekentalan oli itu ya hanya satu aja gitu. Contohnya oli mesran, kalau kita lihat oli mesran tuh ada yang kekentalannya cuma memang angkanya 1 gitu, dia nggak ada stripnya. Contoh misalnya mesran yang saya 40, ya udah dia kekentalannya tetap segitu. Jadi mau mesin dingin mau mesin panas itu kekentalannya tetap 40 gitu. Makanya kalau motor-motor dulu ya, motor-motor lawas tuh kan kalau kita mau pakai itu, kalau kita mau jalanin kan minimal kita harus panasin dulu gitu, nunggu mesin panas. Kenapa? Karena memang spesifikasi olinya itu dia tidak seperti oli-oli zaman sekarang gitu, yang ketika pada saat dingin dia kekentalannya berubah, ketika mesin panas kekentalannya juga dia berubah gitu. Jadi maka dari itu kalau motor-motor dulu kalau sebelum jalan harus dipanasin. Jadi kalau motor-motor sekarang sih sebenarnya menurut gua nggak perlu gitu ya, dipanasin lama-lama, ya sebentar aja juga cukup gitu, karena memang olinya itu
teknologinya udah canggih gitu. Jadi ketika pada saat mesin dingin dia nggak terlalu kental gitu, encer gitu. Misalnya kekentalannya tadi seperti oli ini 20 kekentalannya. Tapi ketika pada saat mesin panas dia membutuhkan kekentalan yang cukup kental karena memang suhunya panas ya, untuk mendinginkan dia semakin kental gitu. Jadi ketika panas tuh semakin kental, kekentalannya tuh bisa mencapai 40. Contoh di oli ini nih tadi 20W strip 40. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman pembedanya, yang membedakan oli dulu dengan oli yang zaman sekarang. Jadi makanya kalau gue sih lebih rekomendasikan ke teman-teman semua kalau pakai oli mesin itu yang memang dia punya teknologi yang seperti itu ya. Artinya ada 2 angka di situ, 20 strip 40 atau 10 strip 50 atau bisa juga 10 strip 30 gitu, lebih enak seperti itu. Jadi ketika mesin pada saat posisi dingin dia tidak terlalu berat gitu sirkulasi olinya, karena memang olinya itu jadi encer gitu. Cuman ketika mesin panas dia menjadi kekentalannya bertambah gitu, karena memang suhunya semakin panas, dia membutuhkan oli yang lebih kental gitu. Jadi itu yang membuat atau membedakan oli sekarang dengan oli dulu gitu. Tapi kalau untuk di motor-motor 2 tak ya, kalau oli motor-motor 2 tak sih menurut gua nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Kalau pakai oli yang 2 angka seperti ini, pakai aja oli yang 1 angka. Contoh kayak meseran lama tuh angkanya cuma 40 atau tulisannya saya 40, ya itu aja juga nggak apa-apa gitu. Kalau motor-motor 2 tak, karena memang oli mesinnya itu kan dia hanya melumasi gearbox. Tapi kalau ini kan kalau motor 4 tak itu kan oli mesinnya itu kan dia berputar gitu, berputar ke atas atau ke head gitu kira-kira ya, seperti itu. Jadi melumasi semua komponennya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang punya pendapat beda, silakan boleh di komen, silakan. Atau ada yang bisa, atau ada yang teman-teman mau tanyakan, boleh silakan di komen. Gue akan jawab sebisa mungkin ya, sesuai dengan pengetahuan gue. Gue juga nggak berani ngomong yang di luar pengetahuan gue gitu, daripada gue salah kira-kira ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like video gue. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita sama-sama belajar, tetap semangat dan sehat selalu. Oke, dah.